Sarser podcastnya. Podcast cabang Jawa Timur. Sharing seru podcast JR Jati. Halo Jasren, ketemu lagi dengan kami di sini di Sarser Sharing Seru Podcast JR Jatim. Kali ini yang menjadi host adalah saya, Fauzi. Nah, untuk episode Sarser kali ini kita mendatangkan tamu dari salah satu PO yang ada di Jawa Timur, yaitu PO Purnama. Nah, di sini telah hadir di hadapan saya pemiliknya Pak, atau saya mengurus bisa dibilang pengurus ya, pengurus dari PO Purnama. Mungkin monggo Pak perkenalan aja pertama, mungkin bisa dikenalkan ke para netizen dari Jasa Raja. Kami sebutnya itu Just Friend Pak, Jasa Raja Friend gitu. Monggo mungkin bisa dikenalkan. Selamat pagi, saya Ari, saya dari PO Purnama di Jawa Timur, tepatnya di Kota Sidoarjo. Pagi ini saya diundang oleh bapak-bapak dari Jasa Harja dengan acara Sarser JR Jatim. Iya, betul. Iya, ini Sarser ini adalah podcast kita Pak. Ya. Jadi kalau Bapak lihat sekarang ada podcast, kita juga punya podcast. Iya. Gitu. Mungkin langsung aja Pak, saya mau perkenalan lebih dalam lagi nih Pak mengenai PO yang Bapak urus saat ini, PO Purnama. Nah, jadi PO Purnama ini bergerak di bidang apa Pak? Pariwisata. Ya, kita bergerak di bidang pariwisata aja. Ya. Pariwisata. Oh, gitu ya. Jadi kalau pengalaman selama ini sudah melalang buana kemana aja nih Pak PO-nya? Kalau PO pariwisata selama bis bisa dilalui, oh iya betul. kita kemana aja oke. Sudah sampai jauh ke. Sudah sampai ke Sumatera. Ya, istilahnya Jawa, Bali, Sumatera. Jawa, Bali, Sumatera. Ya. Itu kalau sekarang yang bus armada bus yang Bapak punya itu berapa unit Pak? Kita sementara ada 8 unit. 8 unit ya saat ini Pak ya. Iya. Dan sekarang kantor dari PO Purnama itu ada di Sidoarjo. Ada di Sidoarjo. Di Buduran. Di Buduran. Ya. Nah, kalau misalnya ini masyarakat ingin menggunakan jasa PO Purnama gimana Pak? Monggo bisa langsung datang di Buduran, tepatnya di Desa Siwalan Panji. Nah, nanti di situ ada kok langsung kita punya web kalau tidak salah. Ada webnya juga ya? Iya. Nanti dan nggak susah kok nyarinya. Kita masuk Siwalan Panji, tanya aja di garasi PO Purnama, pasti orang udah tahu. Pastinya sudah dikenal orang Pak. Iya. Kalau bisnis angkutan umum, terutama bus pariwisata, itu tentunya kan saat ini kita tahu Pak ya, saat ini kan masa-masa pandemi Pak ya. Bagaimana Pak kondisi dari PO Purnama saat ini? Apakah ada kendala gitu? Jadi gini, selama pandemi udah 1 tahun ini ya Pak ya. Ini kebetulan yang dampaknya paling utama ini di pariwisata. Bukan cuman di PO bus aja, mungkin dari objek wisata, juga dari rumah makan, pusat oleh, dan dampaknya sangat besar sekali bagi kami. Karena selama 1 tahun ini, terus terang aja, kami dari PO bis pariwisata juga teman-teman lainnya itu memprihatinkan sekali kondisinya. Ya, jadi kita harap uluran tangan dari pemerintah ini gimana solusinya supaya di tahun 2021 ini udah ada udah bisa kembali lagi seperti yang dulu gitu Pak. Ya kalau memang pandemi ini memang sudah berjalan setahun Pak ya. Otomatis dampaknya luar biasa. Sambil menunggu, maksudnya kita juga berharap pandemi ini segera berakhir.
sambil menunggu itu selama ini bagaimana Pak strategi dari PU Purnama untuk tetap bertahan dalam kondisi yang seperti ini? Sepertinya ya tetap bertahan ya, karena apa ya, kita mau jual bis juga nggak mungkin. Iya. Kebetulan juga teman-teman di PO lain juga semua masih tetap bertahan. Ya kita berharap itu tadi dari pemerintah gimana supaya kita bisa berjalan lagi seperti semula gitu. Gitu. Oh iya, berarti tetap berjalan. Iya. Jadi protokol yang ada juga Iya. dijalankan ya supaya. Iya. Ada aturan tertentu Pak dari pemerintah Pak supaya bis itu bisa tetap berjalan. Aturannya kita ngikuti protokol aja. Protokol aja. Artinya kalau penyewa kita kasih pengarahan, umpama bis tadinya isi kapasitas 59 orang, itu paling enggak kita isi 30 sampai 35 tuh, terus wajib pakai masker dan kita sediakan hand sanitizer di bis, dan selama di garasi bis kita selalu semprot ya pakai disinfektan ya. Ya. Dalam di kondisi 50% kuota itu masih ini Pak ya, masih bisa Pak ya dilakukan Pak? Bisa sih, cuman ya beberapa customer aja, penyewa aja yang ini, nggak semua ya. Jadi untuk pandemi ini, selama sebelum pandemi, katakanlah bis ini berjalan 1 minggu bisa 3 kali, katakanlah ya, Jumat Sabtu Minggu. Di masa pandemi ini 1 bulan jalan sekali itu sudah bagus, 1 hari ya. Itu apakah efek dari yang mungkin bisa dibilang PPKM atau PSBB? Efek dari itu juga bisa. Juga, Pak, ya? Ya. Memang perjalanannya memang dibatasi. Iya, iya. Frekuensi perjalanannya itu Pak. Jadi penyewa itu memang benar-benar takut masyarakat. Ya. Contoh di beberapa objek wisata itu ada yang beberapa udah buka, udah bisa dikunjungi. Tapi masyarakat sendiri untuk menyewa bis, artinya yang naik bis ini berbarengan sama orang lain itu masih takut, gitu. Mungkin efeknya juga dari situ. Padahal dari pihak PO sendiri sudah melaksanakan protokol kesehatan. Iya. Cuman apa boleh dibilang bahwa masyarakat memang ada ketakutan juga Pak ya? Iya. Angkutan umum Pak ya? Iya. Tapi nggak perlu ini Pak ya, kalau di angkutan umum bis itu nggak perlu kayak kita lihat di kereta kan ada yang harus genus. Terus, Nggak perlu. Ya, asal sudah menerapkan aturan protokol kesehatan sudah. Iya. Jadi kita harapkan memang pandemi ini sudah berakhir Pak, supaya PO juga nanti segera berjalan normal kembali. Amin. Ya, Amin. gitu. Ya, kita doakan saja, kemudian kita dukung juga program pemerintah Pak ya, Iya. supaya bisa menghentikan pandemi ini secara segera. Iya. Gitu. Kita beralih ke ini Pak, dengan Jasa Raja Pak ya. Jadi Bapak ini sudah bekerja sama dengan Jasa Raja sudah cukup lama Pak ya. Iya. Sudah berapa lama kenal Jasa Raja ini Pak? Mungkin 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ya. Selama ada di PO ini Ya. sudah kenal Jasa Raja ya. Jadi gini, selama berdirinya PO kita udah bekerja sama Jasa Raja, dan tiap tahun di waktu kita bayar pajak STNK, kita selalu bayar iuran Jasa Rajanya sekali gitu. Jadi memang saya rasa nggak cuma saya ya, teman-teman di PO lainnya juga seperti itu, kita taat lah artinya gitu. Iuran wajib ya. Ya. Iuran wajib itu kan sebagai perlindungan kepada penumpang. Iya, betul. Nah, mungkin ada ini Pak pengalaman yang mau Bapak ceritakan dari manfaat Bapak bekerja sama dengan Jasa Raja yang direalisasikan dengan pembayaran iuran wajib itu, manfaatnya mungkin Bapak pernah bisa cerita ini Pak, pernah? Bisa. Jadi gini, kira-kira tahun 2014 atau 2015 saya lupa ya, kurang lebih itu bis saya, armada kita bawa
anak sekolah SMP dari Bangil mau ke Bali. Di daerah Pasuruan terjadi laka lantas dengan truk, dan alhamdulillah sih penumpang nggak ada yang artinya yang luka berat atau meninggal dunia, tapi ada yang tangannya patah gitu ya. Itu kemudian kita minta bantuan ke Jasa Raja. Alhamdulillah Jasa Raja langsung merespon itu, dan beberapa penumpang kita dapat santunan mulai dari rumah sakit semua dapat dari Jasa Raja. Untuk jumlahnya nominalnya saya juga sudah lupa karena waktu itu, tapi alhamdulillah responnya Jasa Raja sangat bagus sekali. Ya. Jadi memang kita itulah wujud kerjasama kita, Pak. Ya. Karena iuran wajib yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan angkutan umum, Ya. otomatis kita juga berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada para penumpang. Ya. Dari pengalaman Bapak, kita sudah cukup lama itu, Ya. 10 tahun kerjasama dengan Jasa Raja. Ya. Otomatis Bapak sudah tahulah manfaat dari iuran wajib yang dibayarkan kepada Jasa Raja. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat ataupun kepada pemilik PO lainnya terkait. Jadi pesan saya cuma ini buat teman-teman di PO juga, khususnya PO pariwisata atau antar kota dalam provinsi, antar kota luar provinsi, ayolah kita sama-sama wajib kita membayar iuran wajib Jasa Raja, karena kan kalau dihitung-hitung 1 tahun nggak terlalu besar sih kalau buat teman-teman di PO. Kita jangan lihat nominalnya, kita lihat manfaatnya buat penumpang yang kita bawa. Itu aja. Itu aja, Pak, ya. Ya. Terus harapan Bapak gimana Pak ke depannya, Pak, kondisi transportasi umum di negeri kita ini? Harapan saya transportasi di negeri ini maju dan cepat kembali normal seperti semula. Harapan kita seperti itu. Iya. Ya. Ya, itu juga jadi harapan kita bersama, Pak. Iya. Selain dari Bapak juga semua masyarakat Indonesia berharap kondisi berangsur kembali normal. Iya. Sekarang ini Jasa Raja punya yang namanya aplikasi JRCO, Pak, ya. Iya. Jadi aplikasi ini adalah wujud dari Jasa Raja untuk mempermudah pemilik PO juga untuk melakukan pembayaran iuran wajib, kemudian pengurusan santunan juga untuk masyarakat juga bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi ini wujud pelayanan Jasa Raja di era digital ini, Pak. Gitu. JRCO. JRCO ini bisa di-download di Play Store untuk yang smartphone-nya Android mungkin. Dan juga ada bisa di-download di di App Store untuk yang smartphone-nya berbasis iOS atau iPhone seperti itu. Perlu ditutup satu lagi buat masyarakat yang sering bepergian, jangan takut bepergian untuk berwisata, menyewa bis, karena di PO kami juga PO teman-teman yang lainnya, kita semua ada ngikuti aturan pemerintah protokol kesehatan. Tolong ayo kita nggak usah takut, karena kita masyarakat juga butuh refreshing dan berwisata. Ayo semangat semua ya. Masyarakat untuk angkutan umum juga. Mari kita dukung PO. Jadi nggak usah takut menggunakan bus-bus pariwisata atau bus-bus angkutan umum lain. Kalau saya jujur, Pak, kangen juga, Pak. Gitu ya. Bis pariwisata, kita jalan kemana? Itu. Karena sejak kecil kan kita ke Malang nggak naik bis pariwisata. Ya mudah-mudahan bisa seperti dulu lagi. Amin. Kita berharap seperti itu. Dan juga mungkin bukan PO aja, teman-teman semua, masyarakat semua berharap seperti itu, seperti dulu lagi. Semangat buat masyarakat.
Jawa Timur. Bangkit. Jawa Timur. Ya, cukup untuk episode kita kali ini. Terima kasih Bapak atas sharingnya kepada kami, kepada para jasmen semuanya di podcast Sarser Sharing Seru Podcast JR Jatim. Terima kasih. Sarser podcast cabang Jawa Timur. Sharing seru podcast JR Jatim.